أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, setiap tahapan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita sudah ada di sini dan Allah turunkan hujan, ini rahmat Allah turun. Alhamdulillah kita syukuri karena itu adalah sebuah rahmat yang diturunkan kepada kita, menjadikan segar alam semesta ini dan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Para sahabat sekalian, semoga setiap langkahnya dari rumahnya, langkah pertamanya sampai ke dalam holaqul zikir ini, semoga digugurkan dosa-dosa kita semuanya. Karena kita adalah para pembuat dosa di alam semesta ini. Seperti kita mengaji, ini sudah sebulan lebih, kita masih berbicara, masih tentang lisan. Yang di minggu-minggu yang lalu, seluk-beluk masalah lisan ini banyak sekali yang tidak kita sadari, sehingga tertumpuklah berbagai macam dosa-dosa karena dari perkataan. Cakap-cakap hati yang mengejawantah kepada cakap-cakap lidah, ini lidahnya lisan dan lidah hati di minggu-minggu yang lalu. Itu di perjalanan ini dari dalam hati saja ke dalam lisan kita ada perubahan-perubahan di dalamnya menurut kadar an-nafs. Saya kembali ke arah sana ke beberapa minggu yang lalu. Baik, ada sesuatu pembicaraan itu sangat indah. Pembicaraan itu diperlukan oleh orang banyak. Pembicaraan itu sangat dibutuhkan, yaitu kebanyakan berupa ilmu pengetahuan. Ini adalah pahala-pahala terbesar. Karena ilmu ini di makom setinggi-tinggi makom, sampai makom mahabbah, ilmu tetap ikut di dalamnya. Bahkan ilmu itu bertambah tinggi kelasnya. Mengapa seperti itu? Karena rasa yang berbeda. Karena setiap ilmu yang berbeda, makom yang berbeda, rasa dan fikir yang berbeda. Nah, saya ambil bahasa itu saja yang bukan paling mudah, paling kira-kira semoga mudah dimengerti. Nah, begitu. Manfaatkah ilmu itu? Sangat bermanfaat. Kalau itu ilmu benar. Ilmu itu bisa diambil dari kitab-kitab para masyaikh terdahulu. Misalnya entah itu kitab fikih
ilmu syariat yang lain, ilmu Al-Quran, entah ilmu hadis, diolah di dalam tasawuf dan diamalkan dengan sebuah rasa yang Allah hibahkan karena hasil riyadah wa mujahadah. Karena di dalam tasawuf, riyadah dan mujahadah meneruskan sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat dengan hukum-hukumnya di dalam ilmu fikih, maka dia harus bekerja berdasarkan ilmu syariat ini. Tidak boleh keluar dari hukum itu. Baru dilaksanakan di dalam tariqah, jalan. Maka disebut pelakunya adalah pejalan, para salik yang bersuluk. Nah, kira-kira begitu. Para salik ini di perjalanan mengamalkan apa-apa yang dikerjakan di dalam, dianjurkan, ditekankan di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh lari dari sana. Maka ilmu itu didapat. Bisa dari membaca, dari kitab-kitab para masyaikh terdahulu, bisa kita mendengar juga dari para masyaikh, atau percontohan-percontohan yang ada di alam semesta ini yang terlihat, terdengar oleh kita menurut kadar pengalaman. Yang terlihat menurut kadar pengalaman ini juga di dalam tasawuf ini, apabila dia seorang pejalan harus menyaringnya. Apa gerangan yang harus disaring? Tidak boleh ada an-nafs ikut campur untuk menilai sesuatu amal orang lain. Karena ada penilaian di dalamnya. Kadang-kadang buruk terlihat, kita tidak tahu amal yang dilihat itu buruk menurut kita, tetapi baik bagi pelaku. Maka di dalam adab thariqah, seorang salik harus ketat sekali menjaga-jaga itu karena tidak tahu apa yang dilakukan oleh para syekhnya. Inamal amalu biniat. Kita tidak tahu niatnya, seolah-olah buruk, tetapi nanti akan kelihatan di masa datang. Oh, itu yang dimaksud. Tetapi di awal-awal kita telah terjerumus dengan buruk sangka yang kita lihat di awal-awal. Itu pun kalau bertaubat. Bila tidak bertaubat, inilah dia keadaannya, cakap-cakap hati yang harus disaring memakai akal dan memakai ilmu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima takuluna ma la taf'alun. Ini ayat Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan, malah taf'alun. Ini sangat berbahaya. Ada tadi kita mendengar ilmu yang indah. Sesuatu yang kita harus ambil ini ilmu untuk kita amalkan. Nah, di dalam thariqah ini sangat ditekankan. Maka ada riyadah, ada mujahadah. Berpegang teguhlah kepada awal-awal atau patokan-patokan para pejalan sejati itu, sangat berpegang teguh kepada riyadah wa mujahadah. Bukan hanya pembicaraan, jodoh, mujahadah, musyahadah.
Muka siapa? Bukan bukan urusan-urusan yang oh hafal, oh tahu, bukan. Mana? Apakah engkau di dalam perintah Allah Ta'ala tadi, di dalam surat As-Saff tadi, yang mendengarkan dapat ilmu pengetahuan, yang berbicara bisa dapat pahala karena mengajarkan sesuatu, lalu berguna bagi umat manusia ilmu ini. Tetapi ada sesuatu bagi pembicara apabila tidak waspada. Ingat di minggu-minggu lalu kita sudah sebulan mengaji, lebih sebulan mengaji tentang lisan saja. Setiap suku kata yang dilontarkan diintip oleh kedudukan-kedudukan syaitan yang duduk di dalam nafsul imarah. Di dalamnya ada kejahatan, ada keakuan, ada ujub, riya, sum'ah, takabur. Seolah-olah berbicara ilmu pengetahuan ini hebat. Ternyata si pembicaranya tidak mengerjakan. Ini bahaya. Dia berbicara menyuruh-nyuruh orang lain tetapi dirinya tidak bekerja. Sahabat sekalian, kemunafikan yang nyata, apalagi sudah munafik pula, ilmu itu dijual pula dapat uang. Atau bukan dapat uang begitu, berharap uang malah. Bukan semoga manfaat seperti dianjurkan. Karena bertambah ilmu pengetahuan kita, bertambah adab kita indah, bertambah pula manfaat untuk isi alam semesta ini. Karena isi alam semesta ini, alam semesta ini bertasbih, tercium tasbih itu oleh para pejalan sejati yang memasuki makom-makom tertentu. Kita tidak berbicara itu. Tetapi yang harus ada adalah kewaspadaan. Apakah di dalam pembicaraan ini yang berbicaranya ingin dipuji-puji, ilmunya tinggi? Di kepala kita bendera apa gerangan yang berkibar? Ria. Pamer ilmu pengetahuan. Terhapus amal-amalnya. Sia-sia pembicaraannya. Sia-sia waktunya. Belum lagi harapan-harapan. Kalau itu berupa harta benda. Entah pujian, entah uang, entah apapun harapan-harapan. Semoga saya berbicara jangan ada bobot-bobot itu. Dan semoga sahabat semua ini malam yang masuk di dalam holaqo zikir ini. Ada juga di dalam kewaspadaan. Dan Allah menghibahkan sebuah kewaspadaan di dalam hati kita. Agar setiap cakap kita, lisan kita tidak mengandung bobot-bobot an-nafs yang membawa ke arah kecelakaan-kecelakaan dunia wal akhirah. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya tadi memberi contoh. Contoh ini seperti contoh kelakar, seperti berkelakar. Semua cakap hati maupun yang keluar atau yang tidak keluar malah di dalam hati itu mengejawantah ke dalam tubuh kita. Mengejawantah. Kalau yang dilihatnya menggembirakan, terlihat wajahnya cemerlang. Saya memakai bahasa cemerlang saja, kayak cahaya lah. Kalau itu sesuatu yang kurang mengenakan,
entah itu terdengar, entah itu terlihat, entah itu teralami oleh dirinya sendiri, maka raut wajahnya berubah. Itulah keadaan qalb, hati kita. Disebut Ummul Latifah, induknya lataif, latifatul qalbi. Yang Nabi katakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, baik seluruh tubuh. Kalau itu buruk, buruk seluruh tubuh. Bukan baik seluruh tubuh dan buruk seluruh tubuh yang biasa-biasa saja. Ada menjadikan buruk karena pikiran kita buruk. Berupa banyak pikiran, berupa tekanan, cepat marah, atau apapun namanya. Kita ada bahasa. Jangan marah nanti cepat tua katanya. Tadi saya berbicara dengan Dokter Arbain, saya bilang pasti itu setiap gerakan-gerakan nada jiwa yang terisi nada jiwa itu oleh nada-nada hati yang bergerak berupa fikir dan rasa, itu akan merubah hormon. Benar, saya katanya. Memang begitu. Kalau orang susah dalam keadaan susah, sakit dia karena banyak susahnya. Orang yang terlalu gembira, terbahak-bahak, dia dulumat ilan nur, maka tertawa yang terbahak-bahak itu menikmati sesuatu kenikmatan karena menggembirakan hatinya, sehingga dia mengeluarkan tertawa yang terbahak-bahak, itu menggelapkan hati. Gelap hati. Karena tiada orang yang tertawa terbahak-bahak, lalu dia nyaris, ampuni saya, nyaris tiada yang bersyukur atas kegembiraan yang tertawa, lucu atau apapun. Setelah tertawa, alhamdulillah robbil alamin, ya Allah aku menikmati tertawaku. Jarang dilakukan, terkecuali oleh orang-orang yang waspada. Ahli-ahli riyadah, ahli-ahli mujahadah. Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi Qurasallahu Sirrul Aziz di dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah itu bagaimana menjaga hati. Kalau ada bergerak sedikit saja sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak diperlukan, sesuatu yang menggelapkan, yang menjadikan kita jarak bertambah jauh dengan Allah Ta'ala. Karena dulumat tadi. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, panggal kepalanya katanya. Segera ganti lagi dengan zikir. Berzikir lagi, berzikir lagi. Agar hati kita tidak sia-sia lari kemana-mana. Kadang-kadang kita melihat pohon. Musim mangga. Buahnya sangat banyak. Kagum kita, ya Allah. Aku tahu ini mangga apa namanya. Berbicara terus di dalam hati. Karena terlihat dan terfikir oleh kita sehingga merubah rasa. Perhatikan isi alam semesta ini. Berbeda melihat bunga. Ini urusannya jawari, urusan melihat, melihat, melihat. Lalu penciuman. Berbeda muka kita saat mencium bau busuk. Dan mencium bau parfum yang sangat kita sukai. Oh, nyaman. Hati berbicara. Adakah kita bersyukur? Lalu saat bau busuk tadi, adakah kita istighfar kalau itu kita ada pencelaan? Nada mencela di dalam hati. Adakah kegembiraan bersyukur saat melihat buah?
Baik, ini baru dua keadaan. Ada bunga, ada buah, ada harum-haruman, ada penglihatan. Hanya pohon mangga yang banyak buahnya. Isi alam semesta ini terlalu banyak dan susah kita syukuri. Kita lewat saja dari sini ke Bandung, lewat puncak. Yang terkesan hanya sampai puncak banyak pohon teh. Lalu pohon-pohon lain yang disebut-sebut di dalam hati oleh kita, oh ini pohon anu, pohon anu, pohon anu. Sekalipun tidak berbicara, tiada tersyukuri oleh kita. Sahabat sekalian, baru kita akan sadar saat mata kita dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ada kehebatan orang buta. Di dalam hadis disebutkan ada barang siapa kurampas kedua buah bola matanya katanya. Maka surgalah sebagai penggantinya. Tuh. Karena banyak yang tidak tersyukuri apabila kita melihat kufur nikmat kita. Banyak. Melihat makanan. Lisan diam. Yang bergerak hawa nafsu. Akan kumakan lebih dulu yang ini atau yang ini atau yang ini. Kayaknya ini lebih bagus karena ini. Terus saja nafsu berbicara. Zikirkah tersita hati dan rasa kita oleh penglihatan yang menarik keinginan kita. An-nafs lagi yang bermain. Tersyukurkanlah bahwa makanan itu boleh kita makan dan boleh engkau memilihnya. Paling tidak apabila engkau tidak terlalu sedetail itu, engkau selalu dalam keadaan berzikir. Karena terlalu banyak yang harus kita syukuri. Terlalu banyak yang kita menjadi kufur karena syukur tiada. Apa keindahan di alam semesta ini? Bagi laki-laki terlihat perempuan cantik. Bagi perempuan melihat laki-laki tampan. Tapi harus ada juga menurut selera. An-nafs lagi yang berbicara. Jarak jauh kita lihat, kayaknya cantik sekali itu perempuan. Tadi di bawah saya seperti berkelakar seperti itu. Tambah dekat. Kita lihat. Cantik benar. Hati berbicara. Gembira. Nafsu bergerak. Setelah dilihat satu kali, sekalipun kita pakai kendaraan, pengen lihat sekali lagi karena itu sangat indah. Begitu juga perempuan kepada laki-laki. Sama dia selama itu punya nafsu itu. Bersyukurkah yang kau lihat menggembirakan hatimu itu? Kebanyakan tidak. Seolah-olah itu adalah makanan di alam semesta ini, makanan jiwa kita, sesuatu yang disodorkan keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua gratis tetapi kita tidak bersyukur. Mengapa lisan kita diam saja? Mengapa tidak hamdalah? Mengapa setelah jarak jauh sampai kepada tujuan, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, aku telah sampai ke kholaqo zikir. Aku berangkat dari rumahku. Engkau selamatkan aku di perjalanan. Engkau berikan kenikmatan ini berkendara. Entah itu kendaraan yang dibayar, entah itu kendaraan yang kita punya sendiri. Tidak kita membayangkan. Ini saya lihat, kalau dari Jakarta jelas jauh, dari Bandung terlihat. Ini Jasinga di sana, Jasinga, Banten. Langkah demi langkah apabila syukur itu dan niat kita.
Syukur-syukur kita berniat, ya Allah jadikanlah ibadahku saat langkah pertamaku dari keluar dari rumahku. Aku akan bertemu dengan syekhku. Semoga ada ilmu yang bisa kuambil. Semoga aku sampai ke holaqul dzikir yang Rasulullah menyebutnya raudah min riyadil jannah. Yang di dalamnya 70.000 malaikat mentautkan sayapnya sampai ke arsy. Itu di dalam hadis-hadis. Syukur. Nah ini nih. Dan kufur berdampingan di sana. Bersyukur dapat. Tidak bersyukur, kufur dia melupakan keindahan dan kenikmatan. Banyak di sana terus cakap-cakap hati yang ada, yang harus sesungguhnya berupa peribadatan-peribadatan dan berupa perjalanan-perjalanan yang ada di dalamnya terkait dengan riyadhah wa mujahadah. Itu dua itu akan ada apabila kita selalu waspada. Maka atas dasar itulah, ya Allah, perkuatkanlah kepadaku riyadhahku dan mujahadahku dan turunkanlah ilmu kepadaku. Ya Allah, ampuni aku. Ini ujung-ujungnya ampunan karena kita banyak lolos. Demikian kira-kira. Jangan terlalu banyak dulu, nanti zikirnya juga hanya sedikit nanti. Lebih baik zikirnya ditambah-tambah saja. Semoga satu dua patah kata yang saya katakan, khususnya saya yang banyak berbicara ini, semoga itu saya laksanakan juga. Semoga Allah mengingat-ingatkan, menghunjamkan ke dalam pikiran dan rasa ke dalam hati saya, agar saya pandai bersyukur, khususnya saya yang terlalu banyak berbicara, yang tidak somat, yang seolah-olah saya mengajar kalian semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sendiri dengan lisan sendiri. Saya takut sesungguhnya, para sahabat sekalian. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.